Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'u bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Qala al-hadithur rabi'u wal ishrun tahrimu zulmi. Hadis yang ke-24, pengharaman perbuatan zalim. Para bapak dan ibu sekalian, jamaah Majlis Taklim Masjid Jami Al-Muharram yang saya hormati, malam ini masuk ke dalam pembahasan yang ketiga, masih dalam hadis yang sama, hadis yang ke-24 dari kitab yang kita kaji, yaitu kitab Hadis Arba'in Nawawi. Kalau di dalam makalah yang bapak dan ibu pegang, kita masuk di baris yang keempat. Baris yang keempat ada bacaan di situ, ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahari. Ketemu ya? Kata Allah, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil laili wan nahari, sesungguhnya kalian itu berbuat salah billaili wan nahari, di malam dan di siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'ah, dan aku, kata Allah, mengampuni segala macam dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka minta ampunlah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, dalam hadis ini pula Allah menyatakan bahwasanya rahmat Allah itu amat sangat luas bagi para pendosa. Ya, kalau kita kasih judul rahmat Allah bagi para pendosa, ya, kalau judulnya agak-agak begini kan agak viral di YouTube. Ya, rahmat Allah bagi para pendosa. Wah, ini ahlul maasi pada nonton nih kalau begitu nih. Wah, gue tukang maksiat nih, boleh juga gue tonton nih, kan begitu. Artinya apa? Kita selaku manusia Allah ciptakan dalam bentuk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk yang lain. Kenapa Allah ciptakan atau diistilahkan manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna? Satu, karena kita diberi dua macam, apa istilahnya, komoditas. Ada yang namanya akal, ada yang namanya nafsu. Sedangkan makhluk-makhluk Allah yang lain cuman diberikan salah satunya. Ada yang diberikan cuman akal doang, nggak dikasih nafsu. Contoh malaikat. Ya, karena memang akal doang yang diberikan tanpa diberikan nafsu, maka dalam kehidupan di hari-harinya para malaikat nggak terjadi pertentangan sama sekali. Nggak ada tuh yang namanya perang batin. Saya pengen ngelakuin ketakwaan, apa saya pengen ngelakuin maksiat, nggak ada. Maka dalam sejarah dari awal diciptakan malaikat itu selalu dalam keadaan takwa. Nggak ada sejarahnya malaikat itu bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Ya karena mereka diciptakan tanpa memiliki nafsu, hanya akal saja. Maka ada malaikat yang Allah ciptakan dari awal diciptakan disuruh sujud sama Allah sampai hari kiamat, ya sujud aja kerjanya sampai hari kiamat. Ada malaikat yang diciptakan dari awal diciptain disuruh nurunin hujan, ya hujan aja yang diturunin, nggak lain-lain. Karena apa? Makhluk yang takwa yang cuman diberikan akal tanpa nafsu. Lah kita manusia
manakala akal kita dapat menekan hawa nafsu kita, maka derajat kita akan lebih tinggi daripada malaikat. Malaikat loh, kalau kita punya akal mampu menahan hawa nafsu. Namun karena kita juga diberikan hawa nafsu, terkadang manusia itu terjerembab ke dalam lubang kenistaan sehingga dia berbuat dosa. Salah, ya jelas salah. Tapi perkara perbuatan dosa ini, ya kalau bahasa kita, Allah maklum. Kenapa? Nabi lihat sabdanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu bani adama khotiun. Semua anak Adam, anak cucu keturunan Adam, artinya manusia, itu udah pasti berbuat bersalah. Nih kita semua nih, nggak ada di antara kita yang nggak punya kesalahan. Semua dari kita itu udah pasti berbuat salah. Tapi wa khairul khotoina at-tawwabun, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah mereka yang gemar untuk bertaubat. Nah, di sini dalam hadis ini pula Allah nyatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu senantiasa melakukan kesalahan di sepanjang malam juga di sepanjang siang. Sadar, enggak sadar, maka apa yang kita perbuat di hari-hari kita, ada aja kesalahan kita, baik kepada Allah ataupun kepada manusia yang kita lakukan. Kalau salahnya itu berupa kesalahan kepada Allah, maka jawabannya kata Allah, fastaghfiruni, maka mohon ampunlah kalian kepadaku. Fa inni aghfiru dzunuba jami'an. Kata Allah, karena sesungguhnya aku mengampuni semua dosa-dosa. Nih jami'an ini sigot umum. Kalau dalam kaidah ilmu nahu, yang namanya umum kan keseluruhan, nggak ada terkecuali. Semua dosa Allah ampuni, asal persyaratannya cuma satu, kita mau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya maka kan sebaik-baiknya orang ketika dia sadar melakukan kesalahan, maka langsung disiram dengan istighfar. Hati ini Pak, kata Imam Al-Ghazali, ibarat kaca yang harus setiap hari dibersihin. Kalau itu kaca nih, kaca-kaca masjid, kalau dibersihinnya cuman setahun sekali menjelang Idul Fitri, lantaran orang banyak mau datang, mau sholat, mau laki mau perempuan, malu. Kita sebagai DKM kalau masjid kotor, bersihin dah tuh kaca setahun sekali. Susah apa gampang? Susah, karena kotoran udah numpuk. Begitu juga hati. Hati ini kalau jarang kita atau mengucapkan istighfar, maka hati ini semakin tertimbun dengan dosa, sehingga apa? Cahaya dari Allah susah untuk masuk. Maka jangan heran ketika kita mikir, kadang tengah malam kebangun atau belum tidur, kadang kita berpikir, kenapa ya kok diri ini sulit banget untuk melaksanakan ketakwaan, minimal banget sholat tepat waktu, kok saya masih susah banget. Boleh jadi hari-hari kita itu jarang kita istighfarin. Ya padahal secara sadar atau enggak kan banyak kita berbuat kesalahan. Karena jarang beristighfar, dosa makin numpuk, hati makin dipenuhi oleh cahaya kegelapan, maka cahaya dari Allah susah untuk masuk. Walhasil gemarlah orang tersebut untuk melakukan dosa. Pertama mah hal yang makruh-makruh dulu, dianggap udah mulai terbiasa. Yang haram-haram yang kecil-kecil, lumrah lah. Lama-lama haram-haram yang kategorinya udah besar, maka sering dia berbuat sebegitu, semakin gelap hatinya sehingga cahaya Allah nggak bakal masuk ke dalam hatinya. Oleh karena itu hari-hari kita kudunya diperbanyak dengan istighfar. Tapi jangan lantas
Dengan berlandaskan hadis barusan, kullu bani adama khotiun, seluruh anak Adam itu bersalah. Jangan pakai landasan hadis tersebut menjadi dalih kita. Oh, wajar aja saya berbuat salah. Wong emang kata Rasul begitu kok, anak Adam udah pasti berbuat salah. Maka ya maksiat dikit wajar lah. Saya berbuat dosa dikit ya wajar lah. Ya, emang kodratnya manusia udah pasti berbuat salah kok. Enggak, itu enggak bisa jadi landasan. Hadis tersebut Rasul keluarkan ingin mengetahui ente banyak salah, tapi sebaik-baiknya orang yang banyak salah bukanlah mereka yang terus-terusan berpikiran akan kesalahannya sehingga mereka putus asa daripada rahmat Allah. Karena berpikiran apa? Oh, saya berbuat salah mulu, nggak pantas saya ikut taklim. Kelakuan saya hari-harian masih begini, nggak pantas saya jamaah ke masjid. Nggak begitu. Tapi kata Rasul pengen tahu, walaupun banyak kita berbuat salah, maka sebaik-baiknya orang yang berbuat salah bukan minder, tapi perbanyak taubat, perbanyak istighfar. Jangan landasan hadis tersebut bikin hari-hari kita ya lumrahlah kita melakukan kesalahan. Ya namanya juga manusia. Nggak bisa Pak begitu Pak. Tetap kita harus memaksimalkan ketakwaan kita. Ya ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semaksimal mungkin. Pak Haji Ibnu, Kang Husein ketakwaannya beda. Mungkin Pak Haji Ibnu bisa sholat tepat waktu karena memang capability-nya udah nyampe situ tingkat ketakwaannya. Kang Husein belum tentu ketakwaannya sama seperti Pak Haji Ibnu. Beliau sholat tapi entar ngambil akhir-akhir waktu karena beliau santri, ada aja alasannya. Lah iya, dibaca hadisnya kalau sholat di awal waktu bakal dapat rahmat Allah, tapi kalau sholat di akhir waktu bakal dapat ampunan dari Allah. Saya mau pengampunan aja, rahmatnya udah banyak tuh. Nah maka balik lagi, jangan juga kita memandang bahwasanya kesalahan ini adalah satu hal yang tabu yang dilakukan oleh manusia. Ada satu kisah menarik, saya tulis di situ. Di dalam Syarhul Hikam, ya, di dalam kitab Syarhul Hikam Libni Abbad An-Nafazi. Satu ketika ada seorang laki-laki datang kepada Syekh Abul Hasan. Ya, Abul Hasan Asy-Syadzili, beliau itu orang Torekot Syadziliyah. Ini seorang laki-laki datang kepada Syekh Abul Hasan karena Abul Hasan ini gurunya. Beliau ngadu ketika datang kepada Syekh Abul Hasan. Beliau ngadu, wahai guru, wahai tuan, tadi malam ketika saya mau tidur, saya ngelihat ada kejadian begini. Ya maksudnya begini, itu kejadian maksiat yang sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang manusia. Apa jawaban Syekh Abul Hasan? Ini muridnya mungkin pengen gurunya marah-marah, negor orang yang berbuat maksiat tersebut. Tapi kata Syekh Abul Hasan begini, wahai muridku, apakah yang engkau inginkan bahwasanya Allah menghapus seluruh kemaksiatan yang ada di muka bumi ini, sehingga di muka bumi ini tidak lagi terjadi perbuatan dosa? Kalau memang itu yang engkau inginkan, maka di sini kata Syekh Abul Hasan, perlu diketahui barang siapa yang menginginkan agar tidak ada seorang pun yang bermaksiat kepada Allah, maka pada hakikatnya ia telah menghendaki agar rahmat Allah tidak tampak dan syafaat Rasulullah tidak berlaku bagi umatnya. Berapa banyak orang yang berdosa dan berapa banyak orang yang melakukan maksiat serta pelanggaran, namun rahmat Allah tetap mengiringinya. Itu karena dia maha penyayang yang menyayangi hamba-hamba yang pendosa sesuai dengan kadar imannya. Meskipun yang bersangkutan mengetahui bahwa apa yang dilakukannya itu adalah perbuatan maksiat. Ada satu hadis Nabi yang menyatakan, ini riwayat Imam Muslim, ya.
Kata Nabi begini, demi zat yang jiwaku berada dalam kekuasaannya, seandainya kalian tidak pernah berbuat dosa, maka Allah akan menggantikan kalian dengan mendatangkan kaum yang berbuat dosa, kemudian mereka memohon ampun kepada Allah, maka Allah pun mengampuni mereka. Artinya apa? Hampir mustahil, Pak. Kalau dari sisi kita manusia mustahil untuk tidak melakukan perbuatan dosa. Tapi lagi-lagi tolong jangan ini dijadikan dalih bagi kita. Oh wajar kalau saya berbuat dosa, manusia pelaku dosa kok. Emang udah tabiatnya kayak begitu, nggak bisa, Pak. Ya. Kata Nabi, demi zat yang tanganku berada di tangannya, yang nyawaku berada di tangannya, seandainya manusia tidak ada yang melakukan perbuatan dosa, maka niscaya Allah akan menggantikan seluruh manusia tersebut dengan manusia yang baru, yang mana manusia yang baru bakal melakukan dosa sehingga Allah mengampuni mereka. Ini kita bahas bukan lantaran kita semakin berpacu, semakin memaklumi daripada perbuatan-perbuatan dosa yang kita perbuat. Nah, dari uraian ini paling tidak kita bisa ambil minimal 2 poin. Apa yang dapat kita ambil? Ibrah yang dapat kita jadikan pelajaran. Yang pertama, Allah itu mempunyai rahmat yang amat sangat luas, yang meliputi segala sesuatu, termasuk hamba-hambanya yang berbuat dosa. Rahmat Allah enggak cuma turun kepada orang-orang yang bertakwa saja, tapi mereka pelaku-pelaku dosa juga Allah turunkan rahmat kepada mereka. Berupa apa rahmatnya? Di antara berupa Allah memberikan taufik kepada mereka, para pelaku dosa, agar mereka mau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan rahmat itulah Allah selalu memberikan kesempatan bagi hamba-hambanya untuk bertaubat. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kata Allah, wahai anak Adam, sepanjang engkau memohon kepadaku dan berharap kepadaku, akan kuampuni apa yang telah kamu lakukan. Aku tidak peduli, wahai anak Adam, jika dosa-dosamu setinggi awan di langit, kemudian engkau meminta ampunan kepadaku, akan aku ampuni. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau datang membawa kesalahan sebesar dunia, ya dunia kan gede banget, Pak. Ya iya memang. Itu mah dari Sabang sampai Merauke aja belum tentu sampai. Lah ini dunia, Pak. Jika kita datang kepada Allah membawa kesalahan sebesar dunia, maka Allah akan menghampiri kita dengan membawa ampunan sebesar bola dunia itu pula. Artinya apa? Allah tetap memberikan rahmat kepada kita walaupun kita tahu diri kita ini hina, diri kita ini pendosa, diri kita ini banyak berbuat maksiat. Poin yang kedua, Allah selalu membuka pintu taubatnya. Selebar-lebarnya Allah buka bagi hamba-hambanya yang benar-benar ingin bertaubat. Maka nggak ada dosa yang banyak yang kagak diampuni oleh Allah. Allah selalu mengampuni dosa-dosa hambanya yang mau bertaubat. Buktinya apa? Coba kita lihat lagi. Dalam firman Allah, Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Kata Allah kepada Nabi Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Maksudnya melampaui batas dengan menzolimi diri sendiri. Apa maksudnya menzolimi diri sendiri? Maksudnya terlalu banyak melakukan perbuatan dosa. Pagi berbuat dosa, siang belum datang udah nambah dosa lagi, datang siang dosa makin numpuk, terus-terusan sampai pada waktu malam dosanya makin menggunung. Ini namanya hamba-hamba yang melampaui batas. Terkadang orang yang model begini, para pelaku dosa itu kan agak minder.
ya agak minder sama yang namanya masjid. Sampai-sampai ntar dia ngomong begini, aduh saya mah kalau ngelaksanain sholat nanti aja dah kalau diri saya udah bener. Ente nggak sholat? Saya sholatnya ntar aja kalau diri saya udah bener. Justru semakin seseorang nggak sholat, makin jauh daripada perbuatan yang benar. Kenapa? Karena hakikatnya inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Oh, buktinya itu orang sholat tetap juga habis sholat dia berbuat kemungkaran. Jangan lihat setelahnya, lihat ketika dia sholat. Apa ketika seseorang sholat? Maling dah, copet dah, copet. Ada 100 copet, 10 orang copet sholat. Ketika yang 10 orang copet sholat, kira-kira dia melakukan perbuatan dosa lagi enggak saat sholat? Yang enggak, orang lagi sholat bagaimana caranya nyopet? Yang 90 mereka tetap melakukan perbuatan zalim tersebut. Tapi yang 10 orang kan lantaran mereka sholat, maka mereka terhenti dari perbuatan zolimnya. Maka dari itu jawaban terhadap permasalahan maksiat ya sholat. Jawabannya itu, jangan sholat itu nunggu benar dulu. Justru makin kita nunggu diri ini benar, makin jauh daripada kebenaran kalau kita kagak melaksanakan sholat. Maka kata Allah, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan, wahai para pendosa, jangan kalian putus asa daripada rahmatku. Yo, yang belum pernah masuk masjid, yang belum pernah datang ke majelis ilmu, yang belum pernah datang untuk sholat jamaah lantaran malu karena dirinya sering melakukan perbuatan dosa sampai dicap sama orang sekampung. Ya orang kalau udah dapet cap dari orang sekampung kan berabe pak. Oh jangan ke masjid, hati-hati ada dia sendal, pindahin sendal. Ya itu kan berabe, berarti kan udah nukangin ini orang bandelnya. Ya. Terkadang orang model begitu minder karena udah dapet cap dari masyarakat setempat sebagai orang yang kagak benar, akhirnya minder dari tempat-tempat kebaikan. Gua sama dari tempat kebaikan kagak dah, gua masih kagak pantas. Tar dulu. Kata Allah, la taqnatu mir rahmatillah. Terkadang mereka merasa diri mereka, apa iya ketika saya beribadah dan ibadah saya ini Allah terima, saya malu bersujud di hadapan Allah lantaran dosa-dosa yang saya punya begitu besar. Kata Allah, nggak ada dosa yang besar yang kagak saya ampunin. Semua dosa saya ampuni asal engkau mau bertaubat. Itu Nabi disuruh Allah nyampein kepada kita semua, biar mereka para pendosa besar, kita orang-orang yang sering berbuat zalim, gemar lagi untuk bertaubat dan tidak putus asa daripada rahmat Allah lantaran merasa kesalahan-kesalahan kita yang begitu besar. Nah kemudian selanjutnya kata Allah, ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian tidak dapat membawa mudarat sampai-sampai kalian mampu memberikan mudarat kepadaku. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni, dan kalian tidak akan mampu membawa manfaat sampai-sampai kalian mampu memanfaatkanku atau memberikan manfaat kepadaku. Ya ibadi, law anna awalukum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada zalika fi mulki syai'an. Wahai hambaku, seandainya orang yang paling pertama hidup di antara kalian dan orang yang paling terakhir hidup di antara kalian, golongan manusia, golongan jin di antara kalian, kalian melakukan ketakwaan kepadaku, sesungguhnya kata Allah, enggak akan menambah sedikit pun dalam kerajaanku akan kekayaanku. Kemudian ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi wahidin minkum mana qasa zalika min mulki syai'an. Wahai hambaku,
jika seseorang, orang pertama dan orang terakhir dikumpulin, manusia dan jin semua dikumpulin, kemudian kalian bermaksiat, nggak ada yang mau menyembahku, kata Allah, nggak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun. Ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi so'idin wahidin fasa'aluni, wahai hambaku, seandainya orang yang paling pertama dan paling terakhir, seluruh manusia dikumpulkan, seluruh jin dikumpulkan dalam satu tempat yang tinggi, mereka memohon kepadaku, minta sesuatu kepadaku, kata Allah, fa'aqtaitu kulla wahidin mas'alatahu, maka akan aku berikan satu persatu permintaan mereka. Mana qasazalika mimma indi, tidak akan mengurangi hal tersebut dari apa yang aku punya, illa kama yankusul mihyatu id udkhilal bahro, terkecuali sebagaimana jarum yang dicelupkan ke dalam air laut. Artinya apa? Daripada 3 kalimat ini, makhluk itu nggak bisa mendatangkan mudarat dan manfaat. Nih, kita mohon maaf banget terkadang, ya Allah, apa ya? Ya kalau bahasa saya, keyakinan kita yang kudu dibenerin. Terkadang gini Pak, nih mohon maaf gitu. Orang ada anaknya sakit, ke dokter kagak sembuh-sembuh. Datang dah ke rumah kiai, ke rumah orang pinter. Minta apa? Minta air, emang kering di rumahnya. Pak Kiai, anak saya sakit, udah ke dokter mana aja, ke dukun mana aja kagak sembuh-sembuh. Minta air Pak Kiai, dikasih Dani sama Kiai, didoain itu air, dibacain ayat segala macem, dikasih sama tuh Kiai, habis diminumin nggak lama tuh anak sembuh. Ini terkadang keyakinan orang yang model begini salah. Walhasil apa yang dia bilang? Tuh minta air sama Kiai Ano, anak saya aja kemana-mana kagak sembuh, sama dia sembuh. Walhasil dengan kata lain, dia meyakini bahwa manusia dapat mendatangkan manfaat. Mohon maaf Pak, manakala kita punya keyakinan semacam itu, kafirlah kita. Kagak boleh. Lah itu emang Kiai cuman perantara. Dokter itu wasilah. Tetap yang mendatangkan manfaat dan madorot cuman Allah. Lah Kiai manusia biasa, nggak bisa apa-apa Pak, tanpa ada izin dari Allah. Apa yang dia baca daripada ayat-ayat Allah, ya karena memang ketakwaannya lebih tinggi, kedekatannya lebih tinggi kepada Allah ketimbang orang-orang lain, maka Allah lebih mau dengerinnya. Ya karena takwanya tinggi, Allah menganggap orang itu sebagai kekasihnya. Lah kita dah kalau punya kekasih, kita segala-galanya kita punya, duit banyak, kekasih kita minta, kira-kira kita kasih nggak? Kasih. Orang yang kagak kenal datang minta sama kita, datang saat ada maunya doang, kira-kira kita kasih kagak? Model kita begini, ya kan kita kan, wah duhanya kalau udah mulai tanggal 25, duha udah kenceng banget itu. Ya kenapa? Karena adira udah mau sampai, tagihan listrik, duitnya belum kumpul, segala macam, baru dah kita doa. Udah tanggal-tanggal segitu rajin kita duha, rajin tahajud. Ya maka wajar kalau Allah masih ngasihnya entar-entaran kepada kita. Lain sama mereka yang bertakwa, yang memang benar-benar dekat kepada Allah, ibadahnya rajin, yang wajib yang sunnah dijalanin, Allah anggap mereka sebagai kekasihnya. Ketika mereka menengadahkan tangan memohon kepada Allah, kontan Allah berikan. Jadi wajar. Tapi ingat, mereka itu gak bisa mendatangkan manfaat kepada kita. Mereka itu hanya sebagai wasilah. Hakikatnya yang mendatangkan manfaat cuman Allah. Begitu juga segala macam keburukan yang terjadi kepada kita, itu tidak ada satu makhluk pun yang dapat mendatangkan keburukan kepada kita. Hakikatnya Allah. Ya mereka para pelaku tinggal menjalankan saja sebagai wasilah doang. Gak percaya? Coba lihat surah Al-A'raf ayat 188. Allah kata begini,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastaktartu minal khairi wa ma massaniya su'u in ana illa nadhiru wa basyirul liqaumi yu'minun. Katakanlah kau wahai Muhammad, kata Allah, aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak kemadaratan kecuali yang dikehendaki Allah. Ingat tuh, garisin, kecuali yang dikehendaki Allah. Kalau kasus kiai yang tadi ngasih air, kalau Allah nggak berkehendak itu orang sembuh, maka nggak bakal ada manfaatnya. Sekalipun kita yang sholatnya entar-entaran, yang ngelakuin kewajiban masih bolong-bolong, ini air kita bacain Fatihah, kita kasih orang yang sakit, kalau Allah kehendaki sembuh, maka sembuh. Bukan berarti kita yang manjur, tapi emang Allah memberikan kemanfaatan kepada orang tersebut lewat kita. Itu yang kudu kita yakini. Maka kalau memang kita ambil dalam sisi syariat benar-benar hal yang demikian, berapa banyak Pak orang yang udah ngelakuin hal tersebut kemudian percaya bahwasanya makhluk dapat membawa manfaat, maka kafirlah mereka. Jadi hati-hati perkara-perkara yang demikian. Ya, ingat bahwasanya segala macam manfaat dan madarat hanya Allah yang mampu mendatangkannya. Hatta Rasul pun dalam ayat ini kan kata Allah, "Qul," katakanlah engkau wahai Muhammad, "la amliku li nafsi naf'aw wala darra." Aku tidak memiliki kemanfaatan baik, aku tidak mampu memberikan kemudaratan. Itu Rasul kekasih Allah. Ya, lah bagaimana kita orang biasa? Hakikatnya seluruhnya manfaat dan madarat yang diberikan dan terjadi kepada kita hanyalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir kata Allah, "Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum." Wahai hambaku, kata Allah, sesungguhnya semua itu adalah amalan-amalan kalian. Uhsiha lakum, yang aku catat untuk kalian. Tsumma uwafikum iyyaha, kemudian aku sempurnakan balasannya untuk kalian. Faman wajada khairan falyahmadillah, maka siapa orang yang menemukan kebaikan dari perbuatan amalnya, maka bertahmidlah kepada Allah. Wa man wajada ghaira, dan siapa orang yang menemukan keburukan dalam catatan amalnya kelak di akhirat, fala yalumanna illa nafsahu, maka jangan salahkan siapa-siapa kecuali dirinya. Maka hidup kita ini di dunia, segala macam apa yang kita lakukan, yakinlah pasti balasannya kelak akan ada di akhirat. Karena Allah nggak pernah meleng. Sedikit pun daripada kebaikan yang kita laksanakan selama di dunia ada ganjarannya. Dan jangan pernah lupa, sedikit pun amal keburukan yang pernah kita lakukan selama di dunia akan ada balasannya dari Allah. Nah, inilah hadis ke-24 yang telah kita kaji selama 3 pertemuan. Alhamdulillah pada malam hari ini rampung. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan bahas hadis yang kedua.